Udah ini? Udah. Halo, ketemu dengan saya Abdillah Rian dan tentunya Bung Rizky Gerung yang di tengah kesibukannya bengong menyempatkan untuk memberikan masukan-masukan atau informasi-informasi seputar yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Halo, Bung Rizky. Oke, halo, Cing Abdel. Apa kabar nih? Teman. Kabar baik tentunya. Ini lagi di mana? Lagi di mana nih? Saya lagi di Bandung ini. Oh, lagi di Bandung. Kegiatan biasa, menjadi buruh intelektual. Oh, buruh intelektual. Oke, langsung aja Bung Rizky. Ini ada Langsung beberapa. apa nih? Bentar. Ini kita acara apa, Cing? Ini acara maunya apa ya, Bung Rizky? Rizky Gerung aja udah. Apa ada namanya? Rizky Gerung Show atau Rizky Gerung Show gitu. Itu kreatif banget, baru ada tuh. Belum ada itu ya. Oke, nanti kita carilah namanya ya. Tapi yang pasti beredar kabar di benak kita akhir-akhir ini, Bung Rizky, tentang timnas sepak bola kita yang sepertinya mempunyai harapan-harapan baru bagi masyarakat Indonesia, mempunyai ekspektasi yang cukup tinggi karena memang secara objektif kita lihat kualitas permainannya meningkat, kualitas staminanya juga meningkat. Tapi ada nada-nada miring yang mengatakan bahwa timnas ini adalah tim naturalisasi, bukan tim nasional. Menurut Bung Rizky gimana nih? Oke, tapi betul tadi timnas menunjukkan perbaikannya tuh dengan berbagai macam segala fenomena hari-hari ini. Kan sekarang timnas itu ada di peringkat ketiga tuh kalau nggak salah tuh di grupnya. Ya. Dan itu adalah prestasi yang bagus tentunya dan kita harus apresiasi hal itu. Dan tentu terbuka lebar potensi untuk tampil di Piala Dunia tuh. Tapi ya itu tadi, kalau kita lihat skuad timnas Indonesia saat ini terlihat banyak pemain keturunan tuh kan, atau dinaturalisasi. Ini sebetulnya cerminan dari rusaknya pengkaderan dalam sepak bola kita tuh. Ini tentu saya ucapkan dalam kepedulian saya terhadap sepak bola Indonesia tuh, bukan yang lain. Jadi sebetulnya Cing, persoalan ini serius sebetulnya. Ketika kita melihat timnas Indonesia, banyak pemain naturalisasinya. Ya. Ini memperlihatkan dua hal. Ya. Ketika kita lihat yang pertama itu ada masalah dalam sistem pembibitan kita. Kita seharusnya punya program pengembangan pemain yang kuat dari usia dini. Mengandalkan pemain keturunan itu emang memberikan efek instan tuh. Tetapi jika tidak ada pembinaan yang serius, kita hanya akan mendapatkan kepuasan sesaat. Jadi kalau kita benar-benar ingin maju, kita perlu fokus pada pembangunan fondasi sepak bola kita dalam negeri itu. Ini termasuk memberikan akses kepada pemain lokal yang harus dikader sedini mungkin. Kan itu ekosistem yang kita jalani, Cik. Iya. Bung, mohon maaf ini, di belakang ada yang goyang-goyang apa ya, Bung? Ada siapa sih, Bung? Di belakang itu, Bung? Itu teman saya tuh. Lagi bekerja. Oh, lagi bekerja, iya. Tapi Bung, mengenai kegembiraan kita sebagai masyarakat Indonesia, termasuk saya, kegembiraan ini kegembiraan yang belum pernah dirasakan gitu. Jadi ada suara-suara yang mengatakan bahwa kenapa harus ada nada-nada miring di tengah kegembiraan kita sebagai penggemar sepak bola, sebagai bangsa Indonesia, tapi kok tetap ada nada-nada miring mengenai timnas kita itu. Gimana tuh, Bung Rizky? Ya banyak juga tuh yang menyatakan kepada saya, jangan kritik-kritik aja, jangan kritik-kritik. Saya paham kritik ini akan melukai sebagian supporter yang saat ini sedang ekspresif menyambut perbaikan palsu tuh disebutnya tuh. Jadi sensasi yang palsu dengan mengatakan apa tadi namanya tuh, jangan kritik segala macam. Itu berarti kan ngelarang saya buat bicara. Dan memang kecintaan terhadap sepak bola itu kadang membuat kita taklid pada kebenaran. Padahal ya kita buat aja narasi lagi kan, narasi lawan narasi lagi. Nah di situ akan tumbuh argumentasi, bukan malah ternak sentimen pada suara yang berbeda. Itu yang harus kita belajar dari situ tuh, terutama pendukung sekarang yang tidak enak gitu ketika kita
mendengar suara-suara berbeda. Jadi jangan tutup mulut orang lain kalau you gak suka dengar suara orang, tutup telinga you sendiri, jangan tutup mulut orang lain. Itu dalilnya, Cik. Iya. Saya lihat Bung Rizky ini kalau ngomong you agak kesulitan karena mungkin lama di Cikampek ya Bung Rizky ya. Iya, kebelit. Okay. Ya, tapi ini kritik-kritik yang Bung Rizky berikan mengenai sepak bola ini dilandasi rasa cinta ya, bukan rasa nggak kayak rasa julid terhadap sesuatu gitu. Bukan karena itu kan Bung Rizky? Ya bukan dong. Karena saya ketika sebentar, kayaknya kalau Rocky Gerung nggak pakai dong dah. Bukan dong. ada sebagian. Ada sebagian. Oke. Silakan lanjut Bung Rizky. Ya, karena ketika timnas mencetak prestasi kita juga ikut senang tuh. Nggak kayak Bung Toel di cuplikan TikTok. Ketika masukin gol, Bung Toel diem aja. Kan kayak gitu juga. Tapi nggak tahu Bung Toel ya di dalam hatinya mungkin lagi mikirin hutang atau nggak tahu, saya juga. Dan memang kan itu disebut diaspora, artinya keturunan. Ada masih memiliki darah Indonesia. Nah kita juga sama dengan mereka, memiliki rasa cinta dan kebanggaan di dada mereka untuk timnas Indonesia. Tapi saya berikan kritik ini bukan untuk mereka gitu, bukan untuk pemain diaspora itu aja, tetapi lebih kepada ekosistem yang ada di persepak bolaan kita harus diakumulasikan perbaikan-perbaikan. Analoginya seperti ini, Cing. Kita membangun rumah. Kita mengandalkan bahan baku dari luar untuk membangun sebuah rumah. Yes, bahan baku itu berkualitas. Yes, kita menikmati interior, kita menikmati eksterior segala macam yang menyenangkan hati. Tetapi tetap aja kita gak bisa menyebut rumah itu sebagai karya asli dari tangan kita sendiri. Kita perlu memastikan bahwa kita juga memiliki bahan baku dari tangan kita sendiri, dari dalam negeri itu. Jadi jangan sampai kita melupakan pentingnya membangun pondasi, membangun ekosistem dari dalam negeri. Kalau kita ingin sebuah timnas yang kokoh, kita perlu pengembangan pemain lokal, bukan hanya berharap pada keajaiban yang instan seperti mengucapkan mantra simsalabim abra fufu papa. Itu dalilnya. Iya. Jadi ini memang pendapat atau masukan dari Bung Rizky ini untuk bisa membangun ekosistem persepak bolaan supaya lebih bagus. Padahal kan kita juga punya modal Ekopatrio misalnya. Kenapa harus Iya betul. Ekosol juga ada tuh. Ini sekaligus karena Bung Rizky sudah menyebut kata Fufu Papa. Ini juga sebagai salah satu diskursus yang kayaknya seliweran di beberapa hari-hari terakhir ini baik di media sosial, bahkan di perbincangan warung kopi misalnya. Isu Fufu Fafa ini memang sudah mulai menjadi isu yang dibicarakan oleh banyak orang. Nah, gimana menurut Bung Rizky? Yes, betul. Kan Fufu Fafa ini diduga milik Gibran ya? Iya, masih diduga ya, belum ada kepastian. Belum ada kepastian, karena banyak juga tuh. Menkominfo malah lebih sibuk sekarang daripada kebobolan waktu itu tuh. PDN, waktu kasus Pusat Data Nasional ini. Iya, itu kan ada semacam spekulasi di dalam opini publik tuh. Iya. Nah, saya lebih tertarik melihat daripada Fufu Fafa ini sebuah ironi. Seperti plot film politik, jika memang ini milik Gibran tuh. Di mana karakter yang awalnya tidak suka akhirnya dipaksa duduk berdampingan demi kekuasaan. Kan kita bisa ambil contoh film seperti yang Tuyul dan Bayul, bukan? Apa? Film apa? Bukan. Upin Ipin, bukan? Bukan dong. Bukan. Abdel dan Temon. Enggak juga. Bukan dong. Film apa Bung Rizky? Film apa tuh yang naga itu? Yang Naga Bonar. Bukan. Pokoknya ada film dari itu luar negeri. Oh iya, Games of Thrones. Oh, Games of Thrones, oke. Yes, Games of Thrones. Iya. Kan itu aliansi itu dipaksakan untuk bersatu
Tetapi yang dipaksakan itu tidak pernah berjalan mulus. Itu poinnya tuh. Ya, tapi kan memang bukan sudah fitrahnya dalam politik gitu. Tidak ada teman, tidak ada musuh abadi, yang ada itu kepentingan abadi. Sehingga kalau dua kubu yang bermusuhan ditemukan oleh sebuah kepentingan bersama, ya akhirnya bisa aja damai gitu, Bung Rizky. Yes, tapi kepentingannya apa dulu tuh? Kalau kepentingannya ada kesepakatan di bawah meja, itu kepentingan yang merugikan masyarakat. Tapi untuk kepentingan masyarakat itu kita dukung. Yeah. Kan itu dicirikan dari mana? Dari ideologinya atau dari ya pemikiran dia. Apakah dia loncat-loncat gitu? Kan nggak mungkin kalau seseorang memegang prinsip tetapi kesini mau kesana mau, kan nggak mungkin kalau seperti itu. Iya. Kalau ini karena memang belum ada kepastian ya. Kalau ini bukan akun dari Gibran, ada Fufufafa ini bukan milik Gibran, bisa dipastikan secara ilmiah, bisa dipastikan bukti-buktinya. Sebenarnya apa sih? Apa menurut Bung Rizky ini tujuan dari isu Fufufafa ini? Oke, kalau berbicara seperti itu, mungkin tujuannya itu satu sih, untuk memecah belah keharmonisan antara Jokowi dan Prabowo, serta Prabowo dan Gibran. Itu intinya. Jadi ada halnya ini mungkin dikerjakan oleh intel yang bersembunyi di balik partai-partai politik. Ya. Kan bisa aja tuh. Ya. Kalau ini adalah milik Gibran, apa sih konsekuensinya nanti di kehidupan bernegara kita? Nah, ini paling menarik saya melihat atau menganalisis dari psikologi Gibran tuh. Iya. Kan dia, kita tahu sendiri kan, selama ini sering diledek netizen. Apa aja tuh Samsul segala macam. Tetapi dia punya cara unik untuk menanggapinya. Bukannya menyerang, tetapi merespon dengan kekreatifan. Dia pasrah menerima ledekan itu. Tapi kalau dalam psikologi, pasrah bukan dalam arti lemah, tetapi lebih ke strategi. Dia memanfaatkan ledekan itu untuk meledek balik para pelakunya dengan cara yang halus. Misalnya, dia menampilkan memes atau komentar-komentar satir di Instagramnya tuh. Bisa lihat aja di Reels-nya. Jadi kalau diledek Samsul, dia malah menunjukkan Samsul seperti itu tuh. Tetapi itu lagu Samsul yang dalam cakul itu menanam jagung di kebun pisang. Masuk gitu. Iya. Jadi Gibran ini punya cara yang unik untuk merespon isu-isu negatif yang ditujukan kepadanya selama ini. Nah, emang berbeda dengan kasus Fufufafa ini? Betul, berbeda sekali. Kali ini dengan munculnya isu Fufufafa ini, ada sesuatu yang berbeda tuh. Gibran yang biasanya santai terus nguploadin ledekan itu, sekarang tiba-tiba menghilang dari media sosial selama lebih dari 2 minggu tuh. Dia bahkan tidak upload story yang biasanya jadi saluran ekspresinya. Ini menunjukkan adanya kemelut yang lebih dalam. Sebentar, Bung Rizky, itu di belakang siapa namanya tuh? Oh, ini Kang Fahmi tuh. Oh, Kang Fahmi. Saya Kang Fahmi. Kang Fahmi. Editor Magdis itu. Oh, editor Magdis, ya. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, ini ada siapa lagi? Sebentar, di belakang masih ada yang baru. Oh, ini editor travelnya. Editor semua, isinya nggak ada yang suntik ya. Emang ini tempat kreatif. Iya. Oke, silakan dilanjut, Bung Rizky. Oke, saya lanjut ya. Ya. Jadi ini menandakan ada kemelut yang lebih dalam itu di dalam hatinya. Mungkin ada pertanyaan besar yang muncul di sini. Kenapa kali ini berbeda? Kan itu tentu dalam benak saya sebagai pengamat di media sosial. Kenapa kali ini ledekan ini mungkin lebih memilih Gibran diam itu? Nah, kalau kita tarik analisis daripada psikologis, mungkin ada hal yang terjadi. Pertama, Gibran menyadari bahwa ledekan kali ini dalam arti Fufufafa bukan hanya soal tentang dirinya sebagai individu, tetapi ini menyentuh posisinya sebagai wakil presiden. Ini bukan sekedar wakil presiden terpilih karena belum jadi ya. Ini bukan sekedar memes yang ia bisa tertawakan, tetapi menyerang kredibilitas politiknya.
Dan kedua poinnya adalah ledekan ini mungkin telah melampaui batas menjadi lebih serius, lebih intens, yang tidak hanya mengenai dirinya aja, tetapi juga menyeret keluarganya, jabatannya, bahkan masa depan politiknya. Itu poinnya tuh. Ya, tapi kita pernah mendengar satu respon dari Gibran mengenai Fufufafa ini, yang mungkin juga Bung Rizky juga tahu pasti, yang meresponnya dengan embuh tanya yang punya akun gitu. Ada satu respon dari Gibran yang dikeluarkan statementnya, bisa dijelaskan itu? Oh, kalau itu adalah salah satu dari self-deprecate namanya tuh dalam teori psikologis. Itu namanya mengalihkan. Jadi ia seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut. Jadi terasa seperti santai, tetapi ada kemelut yang dalam di dalam pikirannya. Jadi ya seolah-olah mengatakan hal tersebut. Seolah-olah santai, tetapi ada di dalamnya ada kepikiran gitu, Cing. Di dalam teori psikologis self-defeat. Iya. Seolah-olah santai tapi kepikiran. Iya. Kata kepikiran tidak cocok keluar dari mulut Bung Rizky deh. Kepikiran itu mungkin ada diksi-diksi yang lebih filosofis, kepikiran. Apa dong? Apa ya kira-kira ya? Ya, oke, kita lewatkan. Ada beberapa isu juga yang akhir-akhir ini, hari-hari belakangan ini juga memenuhi benak kita, karena tidak mungkin kita melewati ini karena memang media sosial, bahkan TV, beberapa perbincangan juga memaksa kita untuk mendengar kasus ini tentang private jet. Apalagi kemarin Kaisang itu baru datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi. Nah, gimana kalau analisis dari Bung Rizky? Kan dia menyebutkan inisiatif ya? Iya. Ya kan udah 2 minggu atau beberapa minggu yang lalu itu udah dipanggilnya. Kenapa datang sekarang? Itu bukan inisiatif, tetapi ada penundaan. Dan di setiap penundaan itu, kalau di dalam politik, ada perencanaan kejahatan. Itu dalilnya, Cing. Ya. Iya. Tapi kan memang secara apa namanya aturan yang saya tahu ini, bahwa memang ada waktu sekitar 30 hari sejak kejadian atau sejak dilaporkan, pihak tersebut harus mengklarifikasi gitu. Ini masih di luar kita membicarakan Kaisang bukan pejabat negara. Gimana? Ya, itu ya kalau kita menyebutkan inisiatif, artinya belum disuruh lalu dia itu konfirmasi. Betul. Kalau inisiatif itu logisnya. Tetapi kalau disuruh dulu, misalkan Cing Abdel sama mamahnya atau sama mamah Dede itu disuruh ke rumah misalnya. Yeah. Udah diperintah selama 1 hari, belum juga. Terus Cing Abdel 3 harinya datang, ini inisiatif. Ya kan udah diperintah baru itu datang. Kalau belum diperintah datang, itu baru inisiatif. Itu dalilnya tuh. Jadi jangan dibalik-balik. Iya. Tapi kalau tadi mengatakan bahwa tadi apa namanya? Saya juga lupa. Lupa juga ya. Ada aturan, Cing, maksudnya. Iya, aturan yang 30 hari dikasih waktu untuk memberikan klarifikasi. Artinya kan memang ada aturan yang memperbolehkan itu. Maksudnya apakah pasti penundaan itu adalah perencanaan jahat yang diatur? Kan memang kita dikasih waktu gitu. Oke, kalau itu ya masih bisa masuk itu. Tapi kalau tadi mengatakan inisiatif, baru nggak bisa itu. Iya, karena kalau inisiatif harus atas kesadaran sendiri sebelum ada perintah. Sebelum ada perintah. Ya, ini Bung Rizky, kita beralih ke masalah-masalah yang ini sih masalah pribadi saya sebenarnya ya. Masalah pribadi saya yang ingin minta pendapat gitu mengenai beberapa tahun terakhir ini saya selalu dihadapkan kepada dua pendapat yang tidak mau mengalah. Bahkan ini tidak ada kepentingan yang bisa menyatukan dua pendapat ini. Mengenai bubur, Bung Rizky,
ada cara makan bubur yang terjadi polarisasi antara penikmat bubur. Satu bubur diaduk, yang satu bubur tidak diaduk. Dengan argumentasi masing-masing saling mengejek bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Nah, kalau dari analisis Bung Rizky, gimana nih mengenai bubur? Oke, itu adalah fenomena yang seringkali mengganggu dari aktivitas kehidupan tuh. Tetapi mari kita lihat fenomena ini dengan kacamata kritis. Bubur itu seperti halnya banyak aspek dalam kehidupan. Kita memerlukan integrasi yang menyeluruh untuk mencapai cita rasa yang optimal. Kan sebetulnya banyak yang mengatakan bubur itu tidak boleh diaduk karena mengganggu estetika daripada penyajiannya. Lah, bubur itu adalah suatu makanan. Jadi fungsi utama dari suatu makanan adalah dapat diterima oleh mulut tuh. Dan itu adalah proses pertama. Setelah itu baru kita kunyah dan kita telan itu bubur itu atau makanan itu. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Selain dari hal itu, yaitu bukan fungsi utama. Mau mangkoknya merah atau mau mangkoknya kuning seperti Golkar gitu kan. Iya. Itu bebas aja estetika. Tetapi fungsi utamanya dulu itu harus diterima oleh mulut. Dan tentu kan harus diaduk. Karena ketika kita pada akhirnya juga di mulut, itu akan diaduk, Cing. Iya. Nah, kalau Bung Rizky sendiri, mazhab apa ini? Diaduk atau tidak diaduk? Tentu kita harus lihat regulasinya dari awal itu diaduk. Karena pada substansi inti akumulasi akhirnya itu adalah diaduk. Bahkan di perut pun diaduk kan. Ya, jadi tetap kita harus aduk gitu, tanpa mempertahankan estetika dan segala macamnya. Iya. Agar apa? Agar ketimpangan di antara materialnya itu tidak menjadi ada ketimpangan sosial. Oh, jadi memang ya, saya juga setuju. Saya juga termasuk penikmat bubur yang diaduk karena menurut saya kalau diudak itu copet. Diudak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini masih seputar mungkin masalah-masalah pribadi yang banyak dirasakan oleh para Gen Z atau milenial gitu. Kata-kata galau ini kan mungkin kita kenal ya 10-15 tahun terakhir lah. Bukan kata yang kita kenal dari zaman-zaman saya muda. Itu kata galau itu ada katanya, tapi kayaknya diksi itu jarang dipergunakan gitu. Sekarang kayak galau, anxiety, mental health adalah diksi-diksi yang acap kali kita dengar di ruang publik, bahkan di perbincangan antar teman. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat manusia itu bisa galau, Bung Rizky? Ada salah satu frekuensi yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Dan seringkali ekspektasi itu membawa pada kekecewaan. Itu dalilnya ketika kita galau itu sebetulnya ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Maka kan ada di katanya sabar. Sabar itu ketika tidak melewati kecewa. Jadi sabar itu adalah ketika kita baik-baik saja melihat tercapainya realita yang kita harapkan. Itu sabar namanya tuh. Itu apakah itu tapi kan banyak yang bilang sabar ada batasnya. Iya, batasnya adalah ketika kita melihat suatu ketidaknyataan yang kita harapkan itu, kita baik-baik saja. Itu batasnya sabar. Ketika kita melewati batas sabar, artinya ketika kenyataan itu berubah dengan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dan kita tidak baik-baik saja, seperti kita misalkan kita mukul-mukul atau kita menyayat gitu kan, atau melukai diri sendiri. Nah, itu lewat itu sabarnya. Iya. Batas sabar itu di situ. Ketika kita memutuskan untuk tidak bersabar, itulah batas sabar. Gimana? Sabar itu batasnya adalah saat kita memutuskan untuk tidak bersabar. Ya, itu betul. Saat melihat kenyataan tidak sesuai dengan realita, kita baik-baik saja, itu batas sabar. Iya. Pada saat ekspektasi kita tidak tercapai, tapi kita bisa memanage perasaan kita untuk tidak kecewa. Tapi kan fitrah manusia itu selalu ada rasa kecewa, ada rasa takut kehilangan harta, takut kehilangan
apa namanya, kehilangan pasangan, takut kehilangan kedudukan. Nah, memanage-nya supaya kita masih ada dalam batas sabar itu gimana kalau menurut Bung Rizky? Betul, pasti ada itu. Karena dinamika emosional itu pasti ada. Dan itu di manage-nya itu, misalkan kalau kita sedih, ya ambil aja sekitar 3 jam tuh untuk ke ruangan privacy. Kita menangis senangis-nangisnya, kita berteriak seteriak-teriaknya. Misalkan kalau itu adalah permasalahannya yang sangat berat, kita teriak aja di ruangan itu, ya segala mungkin dicurahkan, segala aspek yang bisa kita kita keluarkan untuk meredakan emosi kita keluarkan agar dikatakan meditasi itu. Karena kan meditasi berbeda, tapi ambil aja sekitar 3 jam diwaktuin. Setelah itu stop gitu. Kita ngobrol lagi masalah kita dengan teman-teman dekat kita yang kita percaya. Jadi tentu harus ada forum untuk menceritakan keluh kesah kita. Seperti dulu ada teman daripada UFC itu, seorang petarung UFC berkata bahwa saya lebih baik melihat kamu menangis di pundak saya dibandingkan saya menangis melihat. Coba diingat-ingat dulu Bung Rizky. Coba diingat-ingat dulu ya. Saya lebih baik melihat Anda menangis di pundak saya daripada saya yang menangis melihat Anda di kuburan. Oh. Artinya bunuh diri gitu. Iya. Bundir ya. Bundir. Iya. Baik, terima kasih Bung Rizky atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi di next episode. Salam akal sebat. Salam akal sebat. Iya, kita 0% kan. Iya. Terima kasih.